Kita masuk ke SPSS, klik variable view, kita masukkan nama pretest dan posttest, rubah pada kolom desimal menjadi 0, dan ketik pretest dan posttest pada kolom label. Selanjutnya, pada kolom measure diganti dengan scale. Kemudian, klik data view dan kita masukkan nilai pada kolom pretest dan posttest. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Descriptive Statistik dan klik Explore. Lalu, masukkan pretest dan posttest pada Dependent List. Klik Plots, kemudian klik Normality Plots with Test, lalu klik Continue dan kita okekan. Lalu, kita lihat pada kolom Test of Normality. Jika penggunaan Kolmogorov dan Smirnov dan Sherpolvik ditentukan dari jumlah respondennya. Kolmogorov Smirnov ini digunakan jika lebih dari 30 responden. Shapiro-Wilk digunakan jika di bawah dari 30 responden. Berhubung data kita adalah ada 10 responden, sehingga kita melihat pada Shapiro-Wilk, jika nilai signifikan di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Untuk pretest distribusinya normal dan untuk posttest distribusinya juga normal. Masuk ke SPSS, klik variable view, kita masukkan nama pretest dan posttest. Lalu rubah pada kolom desimal menjadi 0 dan klik pretest dan posttest pada kolom label. Selanjutnya pada kolom measure diganti scale. Kemudian klik data view dan kita masukkan nilai pada kolom pretest dan posttest. Selanjutnya klik Analyze, pilih Descriptive Statistik dan klik Explore. Lalu masukkan pretest dan posttest pada Dependent List. Klik Plots, kemudian klik Normality Plots with Test, lalu klik Continue dan kita okekan. Lalu kita lihat pada kolom Test of Normality, kolom Kolmogorov-Smirnov, karena data yang diuji adalah data kelompok besar dengan 30 responden. Untuk pretest distribusinya normal karena di atas 0,05 dan posttest distribusinya normal karena di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan uji normalitas pada nilai pretest dan posttest kelompok besar berdistribusi normal. Pertama-tama, tulis data pretest dan posttest kelompok kecil dan besar di Excel. Kemudian kita membuat tabel sendiri di kanan untuk menyatukan keduanya. Salin dulu data kelompok kecil yang pretest, kemudian kelompok kecil yang posttest di kanannya. Kemudian ini adalah kelompok, untuk kelompok kecil dilambangkan 1, kelompok besar 2. Kemudian ini untuk kelompok besar ditaruh di bawahnya, berarti digabungkan. Kemudian untuk kelompok besar yang posttest juga sama. Oke, selanjutnya untuk yang kelompok besar ini juga digabungkan. Oke, setelah itu lanjut ke SPSS. Untuk nama pretest, kemudian posttest, lalu kelompok. Untuk tipe numerik semua, untuk desimal 0, 0, 0,
Untuk label sama pretest, posttest, dan kelompok. Untuk value, untuk yang kelompok, value yang pertama tadi untuk label kelompok kecil, dan angka 2 untuk label kelompok besar. Oke, kemudian untuk measure dibuat scale semua. Oke, jika sudah, kembali ke Excel. Data yang udah kita bikin disalin. Kemudian kembali lagi ke SPSS dan di paste. Baik. Kemudian selanjutnya tekan analisis, cari compare means, kemudian one way ANOVA, pretest dimasukkan ke dependent list, posttest juga ke dependent list, kemudian untuk kelompok dimasukkan ke faktor. Option, cari yang homogeneity of variance test, continue, oke. Kemudian ini dia hasil test of homogeneity. Di sini hasil pretest adalah 0,036 dan hasil posttest adalah 0,501. Jadi bisa disimpulkan yaitu hasil pretest tidak homogen karena kurang dari 0,05. Sedangkan hasil posttest termasuk homogen karena lebih dari 0,05. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan uji ketuntasan klasikal, di mana di sini saya akan menghitung dimulai dari nilai ketuntasan klasikal pretest kelompok kecil, kemudian pretest kelompok besar, dilanjutkan dengan hasil belajar kelompok kecil dan kelompok besar. Di sini yang pertama, hasil kelompok kecil dari nilai pretest, kita akan mencari presentase dengan rumus P sama dengan jumlah siswa yang tuntas belajar dibagi dengan jumlah total siswa dikalikan dengan 100%. Adapun kriterianya, jika suatu kelas atau kelompok dikatakan tuntas jika terdapat nilai presentase sebesar lebih dari atau sama dengan 70%, maka yang mendapatkan nilai di atas KKTP maka dikatakan tuntas. Untuk langkah yang pertama di sini saya akan menentukan kriterianya dengan KKM yaitu atau KKTP yaitu sebesar 70. Di sini saya akan membuat kriteria ketuntasan dari setiap nilai di kelompok kecil. If dari nilai kurang dari sama dengan 70, nilai tersebut dikatakan tidak tuntas. Dan if nilai ini lebih besar dari 70, maka dikatakan tuntas. Kemudian kita tarik garis ke bawah, dan ini hasilnya. Di sini jumlah peserta didik yang tuntas sebesar 7 dan yang tidak tuntas sebesar 3. Yang tuntas sebesar 7 dan banyaknya peserta didik berjumlah 10. Maka dari data ini dapat dihitung siswa yang tuntas belajar terdapat 7 dibagi dengan jumlah total peserta didik dikalikan 100%.
ditemukan hasil 70%. Jadi untuk di kelompok kecil dengan hasil 70% dikatakan tuntas. Baiklah, di sini saya akan menentukan kriteria dari pretest kelompok besar dengan KKTP yang sama. Di sini saya akan menentukan kriteria dengan KKTP 70. If lebih besar sama dengan 70, maka dikatakan tidak tuntas. If lebih besar dari 70, maka dikatakan tuntas. Kemudian di sini kita tarik garis ke bawah. Di sini dapat terlihat hasil peserta didik yang tuntas dan tidak tuntas. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 peserta didik yang tidak tuntas, maka terdapat 20 peserta didik yang tuntas. Di sini karena telah ditemukan jumlah peserta didik yang tuntas, maka dapat dihitung hasil persentasenya, yaitu 20 dibagi dengan total kelompok besar yaitu 30 dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya 67%. Dari hasil 67% ini menunjukkan hasil kurang dari 70, maka pada hasil pretest kelompok besar dinyatakan tidak tuntas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji ketuntasan klasikal hasil belajar post-test di kelompok kecil. Di sini akan seperti sebelumnya akan ditentukan kriteria terlebih dahulu. Sini tarik garis bawah. Karena di sini semua tuntas, maka didapatkan hasil yaitu 100%. Karena semua tuntas, hasilnya mendapatkan persentase sebesar 100%. Untuk selanjutnya adalah uji kelompok besar. Di sini akan ditentukan kriterianya terlebih dahulu seperti sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil kriteria, di sini terdapat 2 peserta didik yang tidak tuntas, berarti terdapat total 28 peserta didik yang tuntas. Maka dapat diperhitungkan jumlah persentasenya, yaitu jumlah peserta didik yang tuntas sebesar 28 dibagikan dengan 30 dikali dengan 100%. Maka hasilnya, karena hasilnya koma, maka akan dibuat persentase. Karena hasil yang didapatkan sebesar 93% lebih dari atau sama dengan 70, maka kelompok besar dapat dikatakan tuntas. Selain menggunakan nilai persentase, dapat juga menggunakan uji Z, di mana uji Z ini akan saya gunakan untuk mencari uji ketuntasan klasikal pada kelompok besar hasil post-testnya dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X per N dikurangi Pi 0 per akar dari Pi 0 kurung buka 1 dikurangi Pi 0 kurung tutup per N, dimana keterangannya itu X sama dengan banyak peserta didik yang tuntas, N banyak peserta didik dalam kelompok, Pi 0 merupakan proporsi yang diharapkan. Kemudian ada pula kriteria pengujian data, yaitu H0 akan ditolak jika Z hitung lebih besar atau sama dengan Z tabel, dimana di sini akan menggunakan uji proporsi satu pihak, yaitu uji pihak kanan, dengan menggunakan taraf signifikasi sebesar 0,05, maka didapatkan Z tabel
1,645 dan nilainya positif karena menggunakan uji pihak kanan. Kemudian untuk proporsi yang diharapkan karena KKM-nya sebesar atau KKTP-nya sebesar 70, maka proporsi yang diharapkan sebesar 0,7. Di sini dapat dihitung Z sama dengan, saya akan mulai dengan menghitung bagian atas ini terlebih dahulu. X per N dikurangi Pi0, di mana X banyak peserta didik yang tuntas sebesar 28, dibagi dengan N banyak peserta didik dalam kelompok sebesar 30, dikurangi dengan Pi0 yaitu 0,7. Hasilnya didapatkan 2,333. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dengan mencari bagian bawah yaitu akar dari Pi0, berarti SQRT dengan Pi0 sebesar 0,7 dikalikan 1 dikurangi 0,7 dibagi dengan N jumlah peserta didik dapat diketahui hasilnya sebagai berikut. Setelah ini saya akan membaginya, di mana bagian atas dibagi dengan hasil bawah, didapatkan hasil sebesar 2,788, di mana ini merupakan Z hitung. Jadi Z hitung diketahui hasilnya ini. Z hitung 2,788, di mana ini lebih besar atau sama dengan dari 1,645, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima, yaitu hasil belajar peserta didik dinyatakan tuntas dengan proporsi lebih dari 70%, maka kelompok besar pada nilai post-test dikatakan tuntas secara klasikal. Kita akan melakukan uji variate sample t-test. Untuk yang pertama yaitu kita ke variabel Q, di mana name-nya ini kita ganti dulu menjadi yang pertama pre, dan yang kedua post. Nah, dalam labelnya kita kasih nama pre-test, yang kedua post-test. Desimalnya yaitu 0. Lalu kita lanjut ke data view, di mana kita akan berikan nilai-nilai yang sudah kita rekap. Lalu kita langsung ke analyze, lalu ke compare-ments, lalu kita langsung ke variate sample t-test. Kita pindahkan pretest dan post-testnya ke variabel 1 dan post-testnya ke variabel 2. Oke. Nah, jadi di sini sudah terdapat hasilnya. Yang pertama yaitu ada variate sample statistik, di mana karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest 72,50 lebih kecil dari
post-test 82,00 yang artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan post-test. Nah, pada output kedua diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,64 dengan nilai signifikasinya yaitu ada 0,04. Karena nilai signifikasinya ada 0,04 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak ada hubungan antara variabel pretest dan posttest. Dan yang ketiga, ini adalah hasil akhirnya Piret Sample Test. Berdasarkan hasil yang telah diuji, diperoleh nilai signifikasi totalnya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar siswa untuk pretest dan posttest. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Piret Sample T-Test untuk data besarnya. Mana sama seperti yang tadi, kita ubah namanya pre, dan yang kedua ada post. Desimalnya tetap 0, labelnya kita tambahkan sama seperti tadi, pre-test, post test. Kita langsung ke data view. Sudah kita berikan rekapan nilainya, lalu kita langsung ke analyze lagi, compare means. Kita lanjut ke Piret Sample T-Test, kita pindahkan variabel 1, post testnya ke variabel 2, dan kita langsung. Nah, pada data besar ini, pada output pertamanya, bahwa karena nilai rata-rata pada pretest yaitu ada 72,30 lebih kecil dari posttest 78,37, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan posttest. Untuk Piret Sample korelasinya pada output ini diketahui nilai koefisien korelasinya sebesar 0,95 dan signifikasinya yaitu 0,00. Karena nilai signifikasinya 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak ada hubungan antara variabel pretest dan posttest. Dan pada output terakhir Piret Sample Test, berdasarkan hasil yang telah diuji, diperoleh nilai signifikasi totalnya sebesar 0,00. Nah, maka dapat disimpulkan 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar siswa untuk pretest dan posttest. Masuk ke SPSS, kita klik variable view, masukkan nama pretest dan posttest pada kolom nama. Selanjutnya ke kolom desimal kita ganti menjadi 0 dan ketik kembali pretest dan posttest. Selanjutnya pada kolom measure diganti dengan scale. Kemudian klik data view, kita masukkan nilai pada kolom pretest dan posttest. Lalu klik transform dan klik compute variable. Kita ketik n-gain pada kolom target variable. Lalu ketik rumus n-gain yaitu posttest dikurangi pretest dibagi 100 dikurangi pretest, lalu klik OK. Selanjutnya klik analyze, klik descriptive statistik dan klik descriptive.
lalu masukkan n-gain, lalu oke. Kita lihat pada data bahwa meannya atau nilai n-gainnya yaitu 0,3383. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji n-gain pada kelompok kecil nilai pretest dan posttest bernilai G lebih besar dari 0,7 dengan kategori tinggi. Masuk ke aplikasi SPSS, kita klik variable view, kita masukkan nama pretest dan posttest, lalu kita ganti desimal menjadi 0, lalu ketik kembali pretest dan posttest, lalu selanjutnya pada kolom measure diganti dengan scale, kemudian klik data view, kita masukkan nilai pada kolom pretest dan posttest. Setelah data masuk, lalu kita klik transform dan klik compute variable dan ketik n-gain pada kolom target variable. Lalu kita ketik rumus n-gain yaitu posttest dikurangi pretest dibagi 100 dikurangi pretest. Lalu kita oke. Selanjutnya klik analyze, klik deskriptif statistik, klik deskriptif, lalu masukkan n-gain, lalu oke. Kita lihat pada data bahwa meannya atau nilai n-gainnya yaitu 0,2257. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji n-gain pada kelompok besar bernilai G lebih besar dari 0,7 dengan kategori tinggi.